Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Pendongeng. Untuk para pendengar setia Sang Pendongeng yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Sang Pendongeng lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Untuk yang sudah mensubscribe dan mendukung channel Sang Pendongeng selama ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat Sang Pendongeng. Sebut saja namanya Doni. Doni ini 3 bersaudara, dan 3 bersaudara ini bukan orang Indonesia asli atau bisa disebut dengan blasteran. Ayahnya Doni ini orang Belanda, seperti itu. Dan kisah ini dialami oleh kakaknya atau abangnya Doni ini yang bernama Alex, almarhum ya. Jadi kisah ini terjadi sekitar tahun 2010-an. Saat itu Alex ini baru lulus dari kuliah seperti itu, pastinya di Belanda sana. Terus dia berniat untuk membuka usaha di Indonesia. Saat itu Alex pergi ke Bali, dan saat itu dia berniat untuk berjalan-jalan terlebih dahulu untuk melihat lokasi, dan dia mencari tempat yang strategis untuk usahanya ini. Maka singkat cerita, Alex ini berjalan-jalan di sekitar pantai, dan dia berpikir bahwa dia membutuhkan tour guide karena dia tidak pernah mengetahui daerah-daerah Bali dengan detail. Maka dia mencarilah tour guide. Dan singkat cerita, saat itu Alex ini menemui atas saran dari rekannya, dan dia menemui seorang wanita yang bernama Devi. Devi ini memang pekerjaannya menjadi tour guide di sebuah perusahaan pariwisata. Dan singkat cerita, Alex dan Devi ini menyepakati bahwa Devi menjadi tour guide-nya Alex saat itu. Maka mereka mulai membuat planning tempat-tempat yang akan dituju oleh Alex. Dan yang pastinya, meskipun ibu dari Alex ini orang asli Bali, tetapi Alex ini tidak mengetahui banyak hal tentang adat istiadat di Bali, karena Alex ini lahir dan besar di Belanda, seperti itu. Maka saat pertama kali dia tiba di Bali, dia cukup bingung dengan tradisi yang ada di sana. Dan saat itu Devi lah yang menjelaskan. Dan Devi ini sebenarnya bukan asli orang Bali, tetapi dia pendatang. Dia aslinya dari Jawa Tengah. Singkat cerita, mereka berdua pun berjalan mengikuti planning yang sudah ditetapkan, dan hubungan mereka semakin intens karena setiap hari mereka bertemu. Dia berjalan, mereka makan dari mulai pagi hari sampai malam hari, seperti itu. Dan suatu ketika Devi ini mendapatkan telepon. Di saat Devi ini berjalan dengan Alex, Devi mendapat telepon dari orang tuanya bahwa bisa tidak bisa Devi ini harus pulang ke daerah kampung halamannya. Maka saat itu Devi mulai bingung, ini bagaimana? Sedangkan posisinya dia sudah telanjur tekan kontrak dengan Alex ini. Akhirnya Devi ini dengan sedikit bingung dan takut, dia mengatakan kepada Alex,
Lex, aku baru dapat telepon dari orang tuaku dan aku harus pulang. Ini bagaimana ya? Sedangkan aku sudah tekan kontrak untuk menjadi tour guide kamu, cap dari Devi ini. Kemudian Alex berkata, loh, ya nggak apa-apa. Kalau memang kamu harus pulang ke kampungmu, mungkin ada suatu masalah, nggak apa-apa. Kenapa aku nggak ikut aja ke kampungmu? Siapa tahu di sana ada tempat yang cocok untuk bisnis yang akan aku buka. Cap Alex. Saat itu Devi sedikit bingung. Loh, ini orang kok malah ikut aku? Akhirnya mereka pun menyepakati bahwa Alex dan Devi ini pergi atau pulang ke daerah Jawa Tengah. Saat itu Devi tidak berpikir macam-macam dan dia hanya terfokus kepada orang tuanya, karena bagi dia ini sangat mendadak dan ada apa seperti itu. Singkat cerita, mereka berdua pun naik pesawat untuk menuju ke daerah Jawa Tengah. Sekitar perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya sampailah Alex dan Devi ini di rumah tempat orang tua Devi. Dan saat itu ternyata ayahnya Devi sedang mengalami sakit keras di rumah sakit. Dan saat itu keluarga dari Devi berpikir Alex ini kekasihnya Devi. Jadi di adat Jawa itu, bila ada seseorang laki-laki datang ke rumah perempuan seperti itu dipikir itu kekasihnya. Nah, ya memang seperti itu adab dari orang Jawa. Singkat cerita, Devi menjelaskan kepada ibunya bahwa Alex itu bukan kekasihnya dan dia adalah kliennya, dan semua diceritakan ke ibunya. Di situ ibunya mulai mengerti, oh seperti itu. Akhirnya 1 minggu pun berjalan dan ayahnya Devi ini pun mulai pulih, mulai sehat seperti itu. Sedangkan Alex ini ternyata menikmati daerah atau kampung di mana Devi ini tinggal seperti itu. Maka suatu ketika Alex ini berkata kepada Devi, kalau bahasa sekarangnya nembaklah seperti itu. Alex ini berkata kepada Devi, Dev, kamu mau nggak jadi pacarku? Kita jalan, kita udah jalanin bareng ini udah berapa hari atau berapa minggu lah seperti itu. Di situ Devi cukup terkejut karena dia tidak pernah membayangkan atau terpikir bahwa Alex ini akan jadi kekasihnya. Dia benar-benar bekerja profesional, bahwa Alex ini kliennya. Di situ Devi sempat terkejut, dalam hatinya bercampur aduk. Ada senang, ada bahagia, ada kaget, ada takut, dan semuanya berjadi satu. Hingga akhirnya tepatnya hari Sabtu malam Minggu, Devi pun menjawab bahwa Devi menerima Alex sebagai kekasihnya. Saat itu mereka berdua sangat bahagia. Akhirnya bisa punya pacar orang Indonesia, pikir si Alex, karena dia mengingat dan melihat bahwa papanya orang Belanda, orang luar, dan ibunya orang Bali, orang Indonesia, seperti itu. Jadi seperti replay, mengulang kejadian di saat papanya si Alex ini menikahi mamanya Alex. Dan waktu terus berjalan, dan saat itu kedua orang tua Devi ini mendapat kabar dari salah satu saudara kerabat dari
ayahnya Devi ini akan mengadakan acara nikahan. Maka saat itu ayahnya dan ibunya Devi ini mengajak Devi untuk ke tempat saudaranya yang akan mengadakan nikahan tersebut. Saat itu niat dari kedua orang tua Devi dan Devi juga akan mengajak Alex. Tapi ternyata pagi itu Alex dibangunkan tidak bangun-bangun juga, dan dia tidur sangat lelap, bahkan sampai tidak mendengar. Maka pergilah kedua orang tua Devi dan Devi ke kerabat yang akan mengadakan acara nikahan. Saat itu Devi dan kedua orang tuanya tidak berpikir macam-macam atau makan apa yang akan dilakukan sama Alex tidak ada, karena mereka sangat tahu Alex ini meskipun blasteran Belanda Indonesia, tapi dia sangat adabnya sangat bagus, etikanya sangat bagus, dan dia sangat sopan. Maka ditinggallah oleh Devi dan kedua orang tuanya ke rumah kerabatnya tersebut. Dan sekitar pukul 9 pagi, di saat itu Alex baru terbangun dari tidurnya, dan dia seperti biasa dia bangun tidur, masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan mengganti bajunya. Setelah itu merapikan tempat tidurnya dan membuka kelambu di kamarnya. Setelah itu dia keluar dari kamar. Saat dia keluar dari kamar, dia cukup terkejut, kok rumahnya sepi. Kemana Devi? Kemana kedua orang tuanya? Saat itu Alex mencari Devi dari mulai ruang keluarga, ruang makan, dapur, hingga taman di belakang rumah Devi tersebut, sampai ke kolam renang. Tapi Alex tidak menemukan Devi ataupun kedua orang tuanya. Saat itu Alex berniat untuk ke kamarnya kembali, karena untuk mengambil ponselnya untuk menanyakan Devi pergi kemana. Saat itu Alex dari arah dapur dia berjalan menuju kamarnya, dan di situ dia melewati ruang keluarga. Saat itu langkah Alex sempat terhenti. Dia terhenti sejenak dan dia melihat ujung ruangan keluarga ini ada sebuah meja, dan di atas meja itu dilihat oleh Alex ada air putih, kopi, dan gelas berisi air putih dan bunga mawar putih, melati, dan kenanga. Serta di situ ada satu piring kue. Kue kalau orang Jawa biasa nyebutnya jajan pasar, kue dari pasar belinya seperti itu. Dan serta Alex juga melihat ada 3 dupa yang sudah menyala dan aromanya cukup wangi. Saat itu Alex berpikir, ini untuk apa ya? Kayaknya kemarin-kemarin aku nggak ngeliat ya. Ini buat aku atau bagaimana? Atau memang adat orang Jawa kalau ada tamu seperti ini? Sambil dia memperhatikan yang di atas meja tersebut, Alex masih berpikir. Kemudian berapa menit kemudian, sekitar 10 menit, Alex ini teringat, oh iya, tadi kan aku mau ngambil HP, aku mau tanya Devi kemana. Kemudian Alex pun pergi dari depan meja tersebut dan menuju ke kamarnya. Setibanya dia di kamar, segera dia mengambil ponselnya dan menelpon Devi. Dan ternyata Devi berada di rumah kerabatnya, dan dia mengatakan, loh, kamu sudah bangun? Kupikir tadi kamu belum bangun. Tadi aku bangunin mau ngajak kamu ke acara, tapi kamu tidurnya lelap banget, ucap Devi. Dan saat itu Alex bertanya, kamu pulang jam berapa? Kata Devi, sebentar lagi udah pulang kok. Kalau lapar itu ada makanan di meja, makan aja, gak apa-apa. Kata Devi begitu. Kata Alex, it's okay, aku tunggu ya. Alex dengan singkat dan mematikan ponselnya. Saat itu
Yang ada di dalam benaknya Alex adalah di atas meja yang baru saja dia lihat, yang di situ diletakkan ada air putih, kopi, dan kue seperti itu. Dan saat ditelepon pun Devi ini tidak menjelaskan. Yang dimaksud oleh Devi adalah meja makan, bukan meja yang dimaksud oleh Alex. Disinilah awal kisah ini terjadi. Saat itu karena Alex mendengar Devi mengatakan bahwa kalau lapar atau haus atau apa, makan aja yang ada di meja. Maka segeralah Alex ini keluar lagi dari kamarnya sambil membawa ponselnya. Dia menghampiri meja yang dilihatnya tadi. Maka segeralah Alex mengambil air putih yang ada di dalam gelas. Dia minum, dia teguk, dan dia memakan beberapa kue yang ada di atas meja tersebut. Saat itu Alex berpikir, enak juga kuenya. Ini namanya kue apa ya? Dan Alex tanpa berpikir apapun, dan Alex juga tidak tahu bahwa yang dia makan itu adalah sajen atau sesaji. Singkat cerita, setelah dia menikmati kue yang ada di meja itu dan dia melihat ada kopi di dalam cangkir, maka Alex ini pun membawa kopinya menuju ke teras depan sambil dia membaca koran tabloid baru hari ini. Dengan santai, Alex duduk di teras sambil menikmati kopi serta membaca koran. Dan benar saja, tidak lama kemudian Devi dan kedua orang tuanya pun datang. Saat orang tuanya Devi keluar dari mobil, terutama ibunya Devi, sontak membelalakan kedua matanya. Ia terkejut karena melihat cangkir leluhur milik keluarga tersebut sedang ada di teras dan kopinya dinikmati oleh Alex. Saat itu ibunya Devi ini terpaku karena melihat hal tersebut. Maka ayahnya Devi ini pun menghampiri ibunya dan bertanya, "Bu, kok malah diem aja? Ayo masuk. Emang lihat apa toh?" ucap dari ayahnya. Saat itu ibunya Devi segera menghampiri ayahnya Devi yang berjalan menuju ke tangga untuk masuk rumah sambil sedikit membisikkan kata-kata, "Ya, itu cangkir yang punyanya yang Putri sama yang Kakung kok ada di teras. Jangan-jangan itu Alex ngambil sajen yang ada di meja ya?" Tanya ibunya Devi ini tadi. Saat itu tatapan dan matanya ayahnya Devi ini tertuju ke cangkir yang dimaksud tersebut. Dan saat itu ayahnya pun sontak terbelalak dan bingung. Loh, iya, bener Bu, kok ada di situ ya? Wah, jangan-jangan sama Alex diambil ini, ucap dari ayahnya Devi. Saat itu Devi menghampiri Alex tanpa menghiraukan cangkir tersebut dan Devi mengatakan kepada Alex, "Sayang, maaf ya, lama ya nungguin aku," kata Devi. Saat itu Alex segera menutup korannya dan meletakkan di meja dan berkata, "Nggak apa-apa kok, nggak lama juga. Ini tadi aku habis makan kue sama minum air dan ini kopinya aku bawa ke sini. Kan kamu suruh kalau aku lapar atau pingin makan, makan aja yang ada di meja. Ini aku makan." Kemudian saat itu barulah Devi melihat ke arah cangkir yang dimaksud oleh Alex. Dan lagi-lagi saat itu Devi pun terbelalak melihat Alex meminum kopi dari cangkir warisan leluhur keluarga mereka. Dan dipastikan keluarga Devi ini masih menjalani
sebagai kejawen. Ada ilmu di Jawa itu yang disebut ilmu kejawen seperti itu. Jadi masih kental ilmu-ilmu seperti mulai dari puasa muti, kemudian puasa ngebleng, puasa pagi geni, terus membuat yang kalau di Jawa disebut among-among, atau sama juga dengan sajen yang diletakkan di suatu meja dan di hari-hari tertentu seperti itu. Dan itu sudah diyakini di adat Jawa. Singkat cerita, saat itu Devi mencoba tenang dan tidak berpikir yang macam-macam. Setelah itu Devi berkata kepada Alex, "Ya udah, aku mau ganti baju dulu ya sayang." Gerah ucap Devi. Kemudian Devi pun masuk ke rumah, dan saat Devi akan menuju kamarnya, dipanggillah oleh ibunya untuk mengklarifikasi masalah kopi yang diminum oleh Alex menggunakan cangkir milik leluhur keluarganya Devi tersebut. Saat itu ibunya Devi berdiri di ruang keluarga dan kamarnya Devi tepat di depan ruang keluarga tersebut. Saat masuk, ibunya Devi segera memanggil, "Dev, sini dong, ibu mau ngomong," kata ibunya Devi. Saat itu ibunya Devi berkata, "Duk, itu gimana toh? Pacarmu itu kan punya leluhur. Itu kopi sama kue sama air putih dimakan loh, Duk, sama pacarmu itu. Ibu ini khawatir kalau sampai yang Kakung sama yang putrimu nggak terima, nanti malah jadi apa-apa, jadi masalah sama pacar bulemu itu," kata ibunya Devi dengan nada khawatir dan raut wajah yang gelisah. Saat itu ayahnya Devi pun menimpali, "Lah iya lo Dev, itu tadi pacarmu apa ndak kamu bilangin kalau mau makan apa itu jangan yang itu, tapi di meja makan, kok malah sajen yang dimakan. Nanti kalau yang buyutmu nggak terima, didatengin, ada macam-macam sampai terjadi celaka, gimana?" kata ayahnya Devi ini. Dan saat itu Devi pun mulai panik dan dia menjawab, "Maaf Bu, ya aku tadi yang nyuruh Alex untuk makan. Ya, tapi maksudku bukan meja itu, bukan makanan sajen itu. Tapi ternyata dia salah. Terus ini piye Bu? Aku takut loh," ucap Devi dengan nada cemas, khawatir, dan takut semua bercampur jadi satu. Tiba-tiba saat itu Alex masuk ke dalam rumah dan melihat situasi seperti itu. Alex bingung dan dia bertanya kepada Devi, "Sayang, ada masalah apa ya? Kok sepertinya gawat banget, urgent banget. Apa kalian akan pergi lagi?" tanya Alex. Saat itu Devi dan kedua orang tuanya cukup terkejut, dan orang tuanya berkata kepada Alex, "Lex, sini, ayah mau ngomong sama kamu." Kemudian Alex pun duduk di sofa dan dia berpikir, ada masalah apa ini? Apa aku disuruh cepat-cepat nikahin Devi? Pikir Alex. Dan ternyata prediksi Alex ini salah, bahwa orang tuanya tidak menyuruh Alex untuk segera menikahi Devi. Tapi ternyata ayahnya ini membicarakan masalah makanan yang sudah dimakan oleh Alex. Saat itu ayah berkata, "Begini Lex, kamu tadi itu makan kue yang ada di meja itu ya?" tanya ayahnya Devi dengan tegas. Saat itu Alex berkata, iya, kenapa memang? Katanya tadi kata Devi di telepon saya suruh makan. Ya saya makan. Memang salah ya?"
Jawab Alex dengan tatapan bingung dan wajah yang polos. Saat itu menepuk jidatnya. Kemudian Alex pun bingung dan bertanya lagi kepada ibunya Devi. Ibu, memang ada masalah apa ya? Memang separah itu kesalahan saya. Kan disuruh makan, ya saya makan, kata Alex kepada ibunya Devi. Saat itulah Devi berkata kepada Alex, sayang, yang aku maksud tadi itu di telepon, kamu aku suruh makan, itu di meja makan, bukan di meja itu. Yang kamu makan itu tadi, kue dan kopi yang kamu minum, itu namanya sesajen yang dilakukan oleh memang orang adat Jawa seperti itu. Saat itu langsung Alex ini mengernyitkan dahinya. Sesajen itu apa ya? Dan untuk apa ya? Maka di saat itulah ayah Devi ini menjelaskan bahwa di adat Jawa mengadakan sesajen atau among-among itu untuk mengenang leluhur mereka, dan juga ada untuk perlindungan, untuk memagari diri sendiri, dan ada juga fungsinya untuk ucapan syukur. Mungkin mereka baru mendapatkan rezeki begitu. Dan hal itu pastinya tidak dipahami oleh Alex, karena Alex baru kali ini melihat hal seperti itu. Maka hal itu pun dikatakan oleh ayahnya Devi, jangan diulangi lagi ya. Kalau besok kamu melihat seperti itu, makanan, kopi, dan minuman jangan diminum yang ada di meja itu. Yang boleh kamu makan dan kamu minum adalah yang di meja makan. Dan saat itu Alex pun meminta maaf karena dia tidak tahu. Tapi setelah percakapan seperti itu, sangat terlihat di raut wajah ibunya Devi ini sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi nantinya. Dan saat itu semuanya kembali ke aktivitasnya, dan singkat cerita mereka pun, Devi dan Alex, kembali ke Pulau Bali. Dan saat itu tidak terjadi apa-apa. Perjalanan mereka dari daerah Jawa Tengah menuju Bali menaik pesawat kembali, dan dari bandara menuju ke rumah Alex semuanya aman, tidak ada masalah sedikit pun. Dan saat itu setibanya di Bali, Devi pun menelpon memberi kabar kepada kedua orang tuanya agar tidak khawatir. Dan setelah itu hari-hari pun dijalani seperti biasa, menjalani rutinitas dan sebagainya. Hal ini terjadi sekitar 2 bulan kemudian. Saat itu Alex mengalami kejadian-kejadian ganjil di rumahnya. Tepatnya hari Kamis malam Jumat. Saat itu kota Bali diguyur hujan yang cukup deras, dan Alex tinggal di rumah peninggalan neneknya ini sendirian. Tidak ada ART, sopir atau apapun. Dia benar-benar tinggal sendiri. Sedangkan Devi tinggal di kos-kosan seperti itu. Jadi jaraknya cukup lumayan jauh, kalau ditempuh sekitar 30 menit dari rumah Alex ke tempat kos-kosannya Devi ini. Dan saat itu, malam itu Devi dan Alex, mereka melepas kerinduan, dia bercanda melalui video call, melalui ponselnya. Dan hal itu ada yang ganjil di pandangan Devi. Waktu mereka sedang bercanda, berbincang dan sebagainya dari melalui video call, saat itu Devi melihat sekelebat ada sosok yang masuk ke kamar mandi, dan sosok itu diperkirakan perempuan. Saat itu Devi mulai berpikir, itu tadi siapa? Dan dia menanyakan kepada Alex, sayang, kamu di situ sama siapa?
tanya Devi. Kemudian Alex berkata, sendirian? Memang sama siapa lagi? Kan kamu tahu, aku di rumah kakek nenekku ini ya sendiri. Emang kenapa sih nanya gitu? Tanya Alex. Dan Devi mengatakan, itu tadi sepertinya aku melihat ada wanita masuk ke kamar mandi. Saat itu Alex berpikir, "Hah? Wanita? Siapa wanita? Nggak tahu. Coba kamu lihat," kata Devi dengan ekspresi yang sedikit cemberut seperti itu. Kemudian segeralah Alex bangkit dari duduknya, kemudian berjalan menuju ke kamar mandi. Saat itu pintu kamar mandi dibuka dan kamera diarahkan ke dalam kamar mandi dan memang tidak ada orang. Saat itu Devi berpikir, mungkin aku yang salah lihat atau halu. Kemudian sekitar pukul 11 malam, mereka pun berniat untuk beristirahat dan mematikan ponselnya. Saat itu Alex tidak berpikir macam-macam dan dia juga tidak percaya dengan takhayul dan hal-hal klinik mistik dan sebagainya, horor, setan atau apa. Alex ini positive thinking, dia tidak pernah berpikir negatif sama sekali. Kemudian saat dia merebahkan tubuhnya, dia akan tidur. Dia mendengar suara keran di kamar mandinya, tepatnya di wastafelnya, menyala. Saat itu mata Alex yang akan terpejam tiba-tiba terbelalak dan dia sambil berpikir, tuh siapa yang menyalakan air? Kemudian Alex pun bangkit dari tidurnya, menuruni kasurnya dan menuju ke kamar mandi. Saat dia buka dan memang benar keran itu terbuka, maka segeralah Alex mematikan sambil berpikir siapa yang menyalakan, dan dia mulai melihat ke sekeliling kamar mandi tersebut. Setelah itu dia kembali lagi menuju ke tempat tidurnya dan dia berniat untuk beristirahat. Dan saat dia memejamkan mata lagi, tiba-tiba terdengar ada yang sedang bernyanyi di balkon kamar. Dia mendengar sangat jelas, meskipun lagunya tidak dipahami oleh Alex. Jadi yang dia dengar hanya diiringi rintik hujan yang cukup deras. Dan hal itu Alex mulai berpikir lagi, siapa yang bernyanyi malam-malam seperti ini di depan kamarku, di balkon kamarku ini. Kemudian lagi-lagi Alex pun bangkit dari tidurnya, menuruni kasurnya dan dia menuju ke arah balkon dan dia membuka pintu balkon untuk memastikan siapa yang bernyanyi. Dan saat itu di balkon tidak ada seorang pun dan suara itu pun menghilang. Dan Alex mulai menggaruk-garuk kepalanya dan berpikir, ini hari apa sih? Kok aneh-aneh aja? Tadi keran yang di kamar mandi nyala, sekarang orang nyanyi. Habis ini apa lagi coba? Sambil dia menggerutu, dia membalikkan badannya dan menutup pintu, serta dia segera menuju ke kasurnya lagi, ke tempat tidurnya lagi. Saat itu Alex dengan gusar dia menarik selimutnya, dia hendak tidur dan dia memeluk guling. Dan saat memeluk guling, Alex mendengar suara deraman yang cukup mengejutkan dia. Seperti itu. Dan suaranya seperti tepat di depan wajah Alex. Segeralah Alex terbuka lagi matanya. Dan saat itu cukup mengejutkan. Saat itu Alex saat membuka mata, dia melihat tepat di depan wajahnya ada sosok pocong yang juga tidur di sampingnya dan menghadap ke arah Alex dengan wajah yang hancur dan berdarah-berdarah. Saat itu tanpa menunggu waktu lama,
Alex segera bangun dan dia berlari keluar. Dan dia segera menaiki mobilnya dan keluar dari rumah itu. Dia menuju ke tempat kos di mana Devi tinggal. Malam itu juga Alex tiba di tempat kos Devi. Saat itu Alex segera menelpon Devi mengatakan bahwa saat itu dia sedang berada di depan kos-kosannya Devi dan terdengar suaranya sangat-sangat ketakutan. Dia berkata, sayang kamu bangun sayang, buruan bangun, keluar, aku ada di depan kos-kosan kamu, ada hantu sayang, aku takut banget sayang, buruan bangun, buruan kamu turun ke bawah, ucap Alex. Dan saat itu, saat Devi menerima telepon, sebetulnya matanya Devi sudah terpejam dan dia cukup bingung. Alex ini kenapa? Kok tumben-tumbenan dia bisa ketakutan? Pikir Devi. Maka singkat cerita, Devi pun segera keluar dari kamarnya, keluar dari kosnya dan melihat memang benar di depan kosan Devi ini ada mobilnya Alex, seperti itu. Maka segeralah Devi mengambil payung karena posisinya masih hujan dan dia mengetuk jendela pintu dari mobil milik Alex. Maka segeralah Alex membukakan pintu dan sangat terlihat wajah Alex ketakutan. Dan di situ Alex menceritakan apa yang dialami oleh dia. Dan saat itu Devi mulai berpikir, hah? Kamu ngalami ketemu hantu? Hari gini zaman modern semuanya serba internet, kamu masih ngomong masalah hantu? Ya Tuhan, sadar ini zaman modern, hantu udah nggak musim, ucap Devi. Saat itu Alex lumayan bingung. Tapi aku ngalamin, tapi aku ngelihat itu ada sosok pocong yang kayak di film-film horor seperti itu. Itu tidur di sampingku sayang, aku nggak bohong, ucap Alex dengan nada takut. Dan dia mencoba meyakinkan dengan apa yang sudah dia lihat. Saat itu Devi mencoba menenangkan Alex. Ya udah, ya percaya, ya hantu, ya oke. Terus kamu maunya apa? Kata Devi, karena sebenarnya Devi juga sangat ngantuk saat itu. Maka Alex berkata, kamu temenin aku ya. Saat itu Devi terbelalak terkejut. Hah? Nemenin kamu? Maksudnya kamu suruh tidur di rumahmu yang berhantu itu gitu, ucap Devi. Kata Alex, ya enggak sih, maksudnya kita di hotel. Hah? Malah ke hotel lagi? Mau ngapain di hotel? Ucap Devi. Kata Alex, ya tidur, emang mau ngapain? Kamu tidur di tempat tidur, aku tidur di sofa, yang penting kan ada kamu, ucap Alex. Saat itu Devi berkata, it's okay, tapi ingat nggak boleh macam-macam, ucap Devi dengan tegas. Dan Alex pun mengiyakan. Akhirnya mereka berdua malam itu sekitar jam 1 malam mereka tiba di salah satu hotel yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat kosnya Devi. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam hotel, check in, dan Devi berkata, ingat, nggak boleh macem-macem, kamu tidur di situ, di sofa, ucap Devi. Dan Alex pun mengiyakan, iya, aku nggak macem-macem kok, aku tahu batasan, aku nggak mau yang aneh-aneh, aku cuma mau tidur, ngantuk, ucap Alex. Kemudian Devi pun berkata, ya sama, aku juga ngantuk. Akhirnya saat itu Devi pun menuju ke tempat tidur dan Alex pun di sofa. Dan lagi-lagi Alex ini diganggu lagi meskipun dia sudah berada di hotel. Dia berkata saat dia memejamkan mata sambil memeluk bantal sofa, dia sudah merasa tenang karena dia pikir itu hanya di rumah peninggalan neneknya saja terjadi hal itu. Tetapi bila di hotel tidak, sedangkan di situ juga ada Devi. Mulailah
Alex tidur. Dan ternyata saat dia memejamkan mata, lagi-lagi dia mendengar ada yang mengerang tepat di belakang dia tidur. Dan dia mendengar lagi seperti itu. Sontak Alex matanya terbuka dan membalikkan badannya untuk memastikan siapa yang berteriak. Dan alangkah terkejut dan kagetnya saat itu Alex melihat sosok yang cukup mengerikan, cukup menyeramkan, dengan wajah yang memerah karena darah yang bercucuran. Kemudian matanya terbelalak seakan-akan akan lepas. Kemudian dia bertaring dan telinganya besar, serta rambut yang acak-acakan dan kuku tangan yang panjang-panjang dan menghitam. Dan hal itu cukup mengejutkan Alex, dan saat itu juga Alex berteriak sekeras mungkin. Dan Alex memastikan bahwa sosok itu tepat ada di depan matanya sambil menjulurkan lidahnya yang panjang. Saat itu sontak Devi pun terkejut dan terbangun dan segera menghampiri Alex yang terlihat ketakutan. Saat itu Devi berpikir, ini orang kenapa sih? Udah di hotel, udah ditemenin tidur juga, tapi dia masih aja berteriak-teriak. Kemudian setelah Devi menenangkan Alex, kemudian Devi bangkit berdiri dan mengambilkan air minum. Dan Devi bertanya, sayang, kamu teriak-teriak lagi kenapa? Kamu lihat apa sebenarnya? Tanya Devi kepada Alex. Saat itu Alex menjelaskan bahwa dia awalnya akan tidur karena sudah ngantuk juga. Tiba-tiba dia mendengar orang yang mengerang. Saat itu dia terkejut dan penasaran, dia membalikkan tubuhnya, dan saat matanya terbuka, dia melihat sosok yang menyeramkan itu. Dan dari wajahnya, dari hidungnya, dan dari bibirnya mengucurkan darah. Hal itu yang membuat Alex semakin ketakutan. Akhirnya malam itu pun mereka tidak bisa tidur karena ketakutan. Dan hal itu dialami oleh Alex, dan Devi berusaha untuk menenangkan. Waktu pun berjalan, sekitar 1 minggu kemudian mereka ini mencoba mencari solusi bagaimana agar makhluk-makhluk itu tidak menghantui Alex lagi, hingga dia berniat mendatangi seorang yang mengerti hal-hal seperti itu, yang letaknya cukup jauh karena berbeda kota seperti itu. Perjalanan dari tempatnya Alex sekitar 8 jam untuk menuju ke rumah orang yang dikatakan mengerti dengan hal-hal klinik seperti itu. Maka setibanya di rumah orang itu, ternyata rumahnya cukup jauh dan tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi mau tidak mau, Alex dan Devi ini harus berjalan kaki untuk menuju atau sampai ke rumah orang tersebut. Dan hal itu dilakukan. Mereka berjalan kaki sekitar 30 menit kemudian tibalah di rumah orang tersebut. Akhirnya orang tersebut diajaklah oleh Alex untuk ke rumahnya Alex. Dan orang itu pun mengikuti apa yang diminta oleh Alex. Dia datang ke rumah Alex dan melakukan sebuah ritual seperti itu, dan lagi-lagi Alex melihat lagi ada makanan, ada bunga, ada dupa, ada kopi, dan ada air putih. Dan orang ini mengatakan, ini jangan dimakan, jangan diminum, dan besok pagi ganti lagi yang baru. Dan hal itu harus kamu lakukan selama 40 hari. Dan Alex pun mengiyakan. Dan dia dalam hatinya berpikir, kok sajen lagi? Apa memang seperti ini ya? Ya oke lah, yang penting itu setan demit atau apalah itu, nggak nakut-nakutin aku terus, yang ada aku jadi gila.
gara-gara makhluk kayak gitu. Singkat cerita, Alex pun melakukan apa yang diucapkan oleh orang yang mengerti ini. Dan 40 hari pun telah dilalui, dan akhirnya Alex menerima kabar dari adiknya yang bernama Doni ini, bahwa Doni sedang menuju ke Indonesia karena ingin tahu bagaimana keadaan Alex. Dan saat itu Alex pun menjemput Doni ke bandara, dan hal itu sangat di luar nalar. Di saat Alex mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang standar, tidak melebihi peraturan, tiba-tiba Alex ini melihat ada sesosok yang hitam, besar, kukunya panjang, matanya terbelalak, lidahnya menjulur keluar, dan taringnya sangat besar, sangat tajam, berdiri tepat di depan mobil Alex. Dan saat itu dengan cepat Alex membanting setir, dan berakhir Alex keluar dari jalur, dan mobil Alex ditabrak oleh mobil lain hingga Alex meninggal di tempat karena tabrakan itu cukup fatal. Saat itu terjadilah hal konspirasi, dan mulai berpikir dan mulai bertanya-tanya saat Devi menerima kabar tersebut. Dan Devi berpikir bahwa apa yang terjadi dengan Alex adalah kesalahan Alex karena memakan sesaji yang ada di rumah Devi. Karena ternyata bapak dan ibunya Devi ini tidak hanya pelaku kejawen, tapi dia juga menganut aliran yang memang ada di Pulau Jawa ini. Jadi leluhurnya Devi ini menganut hal-hal mistik seperti itu. Jadi singkat cerita, hal ini pun menjadi sebuah pelajaran bagi Devi dan Doni, adiknya Alex, bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap menghargai adat istiadat dimanapun itu. Di daerah manapun pasti memiliki adat istiadat. Dan semoga kisah ini, cerita ini bisa dipetik hikmahnya dan diambil pelajaran untuk para pendengar semuanya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.